Ketemu lagi di bishop.web.id. Kali ini kita akan belajar bagaimana membuat sebuah bangunan rumah sederhana. Ini adalah yang tampak di layar adalah garis center dari denah 2 dimensi awalnya. Kita ambil senternya saja untuk membuat dinding-dindingnya. Langkah pertama adalah membuat dinding dari bangunan. Kita bisa menggunakan perintah polysolid. Kita bisa ketik p solid, kemudian tekan spasi. Kita ketik H untuk menentukan tingginya. Kita beri ketinggian 2500. Kemudian kita ketik W, tekan spasi. Kita masukkan 150 sebagai lebarnya. Kemudian kita tentukan di mana saja kita akan membuat dinding. Kita tinggal klik-klik saja seperti ini. Anda bisa melihatnya, dindingnya sudah terbuat. Lebih seperti ini. Yang bagian ujung belum terbuat. Kemudian untuk bagian luarnya akan saya bedakan ketinggiannya. Kita gunakan P solid kembali. H-nya kita rubah, tingginya kita buat 120, 1200, 120 cm. Wide-nya sama, 150. Kita buat di ujung sini sampai ujung depan, dan satu lagi di sini, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita akan buat objek untuk pintu dan jendelanya. Pindahkan dulu tampilannya ke front view. Kita akan buat dulu bentuk 2 dimensinya. Ini untuk dinding bagian luar, agak terlalu keluar, kita move saja ke dalam seperti itu. Kemudian kita buat objek pintunya. Kita buat sebuah persegi, ukurannya 1 meter kali 2,2 seperti itu. Kemudian kita kopikan ke sebelah kanan. Kita buat kusennya di sini. Kita offset sejauh 50. Kita edit sedikit bagian bawahnya menyerupai bentuk kusen. Kemudian hapus bagian yang ini. Ini kita satukan dengan perintah region. Ketik reg spasi seleksi objek, kemudian enter agar menyatu seperti ini. Kemudian kita buat objek pintunya. Luas atau ukurannya seluas area dalam dari kusen. Kita move ke sebelah kanan. Kita beri variasi sedikit di tengah. Kita offset sejauh 400 seperti ini kurang lebih. Kemudian ini untuk objek pintu nantinya akan kita kembangkan menjadi objek 3 dimensi. Ini masih 2 dimensi. Kita buat objek dari jendela, buat persegi kembali. Ukurannya 800 kali 1,5 meter, atau Anda punya desain sendiri silahkan dirubah lebih seperti ini. Kemudian offset sejauh, kopikan dulu ke sebelah kanan, kemudian offset sejauh 50. Ini untuk objek kusen, ini untuk pelubang dinding nantinya untuk objek kusen, dan kita buat untuk daun jendelanya. Kita offset lagi sejauh 70 seperti ini. Kita edit di tengahnya sedikit untuk variasi dari jendela.
trim garis yang tidak diperlukan. Terus kita region kembali untuk menyatukan objek. Terus kemudian kita buat objek kacanya, kita move ke kanan seperti ini. Langkah selanjutnya kita kembangkan menjadi objek 3 dimensi. Kita pindahkan view-nya seperti ini. Kita extrude atau beri ketebalan pada objek. Kita ketik EXT, kemudian tekan spasi, seleksi objek untuk pelubangnya. Kita masukkan nilai 150 sesuai dengan ketebalan dari dinding. Kemudian kita extrude untuk objek kusennya. Kita extrude sejauh 100. Kemudian untuk objek pintu bagian luar kita extrude 40. Untuk variasinya kita beri 10 atau 1 cm. Kemudian untuk daun jendelanya kita extrude sejauh 20, tipis saja. Kemudian untuk kacanya kita extrude sejauh 5 seperti ini. Kemudian kita lakukan pelubangan atau subtract untuk objek kusennya. Ketik SU, tekan spasi, seleksi objek luar, tekan spasi, seleksi objek dalam. Kemudian yang ini juga sama, sehingga kalau kita lihat dari visual style yang berbeda. Untuk mengubah visual style Anda cukup ketik PS dan spasi, Anda pilih mau yang mana saja. Bentuknya akan seperti ini nantinya. Kita ubah kembali ke 2 dimensi wireframe. Langkah selanjutnya kita buat layer untuk membedakan warna dan semacamnya. Kita ketik LA, kita buat beberapa layer. Kita buat pertama dinding, kemudian kaca, kemudian kusen, kemudian pintu, kemudian daun dari jendela maksud saya. Bedakan warnanya, terserah Anda warnanya, silahkan tentukan sendiri. Kalau sudah Anda close, kita kelompokkan berdasarkan layer. Untuk kaca kita masukkan ke kaca, jadi memudahkan melihat aja dan memasukkan material nantinya pada akhir untuk merender. Ini adalah daun pintu, daun jendela, ini kusen, kemudian ini pintu. Untuk bagian yang putih ini kita tidak usah masukkan ke layer karena nantinya juga akan hilang. Kita move objek kaca ke tengah dari objek daun jendela seperti ini. Kita move lagi ke tengah dari kusen atau ke ujung dari kusen seharusnya aslinya seperti itu. Kemudian kita move juga objek kusennya ke dalam kotak putih ini. Objek pintu juga sama seperti itu. Kurang lebih seperti ini. Kita tempelkan dulu objek jendelanya, nanti juga akan kita pisahkan nanti untuk menyatukan, menggampangkan dalam melakukan editing nantinya. Kita move, kita tempelkan ke dinding, kita move ke sini. Kita pindahkan ke bagian depan atau tampak depan.
Apabila kira terlalu mepet ke dinding, kita bisa move ke kanan. Yang jendela juga tidak pas di tengah kayaknya untuk objek dari daun jendelanya. Tidak bisa terlihat jelas. Kita pindahkan view. Nah, lebih seperti itu. Kita lihat lagi tampilan depannya, ya betul. Kita move ke sebelah kanan. Ukurannya terserah saja, saya hanya mencontohkan saja. Kita bisa buat satu lagi jendela di sampingnya, kurang lebih seperti itu. Kita buat lagi jendela di sebelah sini. Kita bisa lakukan copy, seleksi objek dari jendela, kita mau ke dinding bagian depan. Kita lihat dari depan tampilannya. Kita buat 3 jendela, kita mirror aja, yang kita posisikan di tengah-tengah, kurang lebih seperti itu. Apabila ada acuan gambar 2 dimensi, mungkin bisa ngikuti ukurannya. Saya hanya kira-kira aja di tengah. Kurang lebih seperti itu. Untuk objek dinding belum dimasukkan ke layar, kita masukkan ke layar dinding seperti ini. Langkah selanjutnya, kita lakukan pelubangan terhadap objek dari dinding. Kita ketik SU, atau kita buat pintu di belakang. Kita kopikan objek pintu, seleksi objek pintunya, kita ke belakang, kita tempatkan di belakang. Kita rotate menjadi vertikal. Kita tempelkan di dinding. Lebih seperti itu. Langkah selanjutnya kita lakukan subtract. Ketik SU, seleksi objek dindingnya, kita klik atau kita seleksi untuk objek box yang berwarna putih. Ini untuk melubangi dinding. Kemudian kita tekan spasi, kurang lebih seperti ini. Ini kita sudah berhasil membuat objek pintu dan objek jendela. Langkah selanjutnya adalah membuat objek dari atap atau gentengnya. Kita buat dulu garis bantuan di sini. Cari titik tengah dari dinding samping. Kita buat garis tinggi 100 atau 1500 atau meter setengah. Kemudian kita buat lagi di sini ke depan sejauh 1 meter. Dan kita move ke bawah sejauh 300 seperti ini, dan buat garis dari sini ke tengah dan ke ujung garis yang tadi. Jangan salah menentukan titik dari penempatan garis. Kita hapus garis bantu tadi seperti ini. Kita pindahkan ke tampilan samping. Kemudian kita offset garis tersebut ke atas sejauh 20. Kemudian offset lagi sejauh 100. Dan sambungkan garis
yang sudah kita offset tadi. Seperti itu. Kita buat garis bantuan di tengah, kita move ke sebelah kanan sejauh 75. Kita lakukan mirror, dan selanjutnya kita hapus garis yang tidak kita perlukan dengan perintah trim. Yang lebih seperti ini. Kemudian kita satukan objek yang sudah kita buat. Ini adalah rangka atau siluet dari objek atap nantinya, genting nantinya. Kita sambungan garis ini. Kemudian yang ini juga. Kemudian kita satukan dengan perintah region. Jangan lupa menseleksi bagian ujungnya. Apabila terjadi seperti ini, null region created, berarti perintah region kita tidak berhasil, berarti ada garis yang tidak tersambung. Kita cek dari visual yang lain, dan ternyata benar. Itu adalah risiko membuat garis dari sudut atau dari gambar 3 dimensi. Kita sambungkan ke sini, kemudian kita lakukan region kembali. Kita tekan spasi. Apabila sudah seperti ini, one region created, berarti objek atau garis tersebut sudah berhasil kita satukan. Kita lakukan extrude ke sebelah kanan atau ke bagian depan. Kita akan buat gentingnya melebihi dari dinding ini. Jarak dari ujung dinding sebelah kiri ke sebelah kanan ada 7 meter lebih. Kita akan buat 8 meter untuk atapnya atau gentingnya. Kita extrude sejauh 8 meter seperti ini. Kita buat layer untuk gentengnya. Kita bisa klik di sini atau ketik LA seperti tadi. Kita buat sekaligus saja. Sini genteng. Kita buat lagi lantai, tadi terlewat lantai. Kemudian kita buat lagi rumput. Ini kurang lebih. Kita bedakan lagi warnanya. Harusnya genting warna merah, tapi berhubung warna merah sudah dipakai, kita ganti yang lain aja. Seleksi objek gentengnya, kita masukkan ke objek dari atau layar genteng seperti ini. Apabila kita lihat dari visual konseptual, kita akan lihat bagian sininya masih bolong. Kita akan tutupi. Kita ubah lagi visualnya. Kita tampil dengan perintah 3D Paste. Kita ketik 3F, klik di sini, di sini, di sini, terakhir di sini. Kita akan lihat maka bagian dari sampingnya sudah tertutup. Seperti ini. Kemudian kita lakukan mirror dari objek 3D Paste tadi untuk menutupi bagian sebelah kanan. Cari garis tengahnya, titik tengahnya seperti itu. Untuk bagian plafon atau plafon dari teras juga belum tertutup, kita buat juga sama dengan perintah 3D Paste. Sudah kita buat.
kita bisa buat layer lagi, dibedakan. Kita kasih nama aja plafon. Kita seleksi objeknya, dimasukkan ke layer plafon. Kalau gambar yang sedikit kompleks, yang agak susah menseleksi, terlalu banyak garis, harusnya pakai on off dari layer, tapi ini belum terlalu kompleks jadi saya nggak matikan layer. Seperti ini kurang lebih. Selanjutnya kita akan buat untuk lantainya. Sebelumnya kita matikan dulu layer, kecuali layer dinding. Anda bisa ketik layoff, kan spasi, seleksi layer yang akan kita nonaktifkan dalam layar. Seperti ini, hanya layer dinding aja yang kita nyalakan, dan kita satukan objek dinding ini menjadi satu kesatuan dengan perintah union, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita buat lantainya, kita buat kotak atau rectangle sini. Dari sini kita ngambil dari sini biar gampang nentuin titiknya. Kemudian buat pakai planer buat rumputnya. Kita lihat tampilannya seperti ini. Kemudian objek rumputnya kita masukkan ke layar rumput, dan kita extrude untuk objek persegi yang tadi kita buat ke bawah sejauh 200, seperti itu. Kita move objek planernya ke bawah. Apabila kita lihat objek dinding yang ada di samping lebih tinggi daripada lantai, maka kita perlu menebalkan ke arah bawah. Ini masukkan ke lantai, kita matikan lagi kecuali objek, biar gampang untuk mengedit dinding. Seharusnya dari awal kita ubah ketinggian, tapi terlanjur. Kita perlu menebalkan dinding ini ke bawah sejauh 200. Kita lihat dari tampilan bawah seperti ini. Kita panggil perintah extrude face. Kemudian kita tekan enter, kita masukkan 200. Seperti itu. Kita ubah tampilan lagi, kita hidupkan semua layer, ketik layer on, tekan spasi, maka semua layer sudah aktif kecuali layer untuk center kita matikan. Kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Kita lihat dari tampilan samping, kan dindingnya udah sejajar dengan lantai karena udah kita beri ketebalan lebih tadi. Langkah selanjutnya adalah memberikan material untuk semua objek yang ada yang sudah kita buat. Ini sudah berbentuk 3 dimensi dan siap untuk kita buat, kita render dengan memberi material terlebih dahulu. Apabila kita lihat tampilannya dari perspektif yang lain atau dari visual yang lain, kurang lebih akan seperti ini. Untuk tahap akhir kita belajar bagaimana
setting render untuk pemula kita pakai low quality saja, tapi ada beberapa parameter yang kita edit. Saya coba copy objek rumah sederhana yang sudah kita buat tadi menjadi 3 buah seperti ini biar terlihat hidup dalam render. Kemudian saya tambahkan alas atau rumput tambahan di luar dari area. Kemudian jalan juga saya tambahkan, ada kamera untuk view. Ini adalah hasil view kamera sedikit dimodifikasi dengan 3 dimensi orbit. Kemudian saya tambahkan juga pohon buatan. Untuk pembuatan material nanti saya upload dalam bentuk teks tutorial di web. Anda bisa lihat di sana. Agak terlalu lama mungkin kalau saya jelaskan di sini. Kita langsung belajar bagaimana mengubah parameter dari render. Kita ketik aja rprep. Ini adalah render preference. Karena keluar kotak dialog seperti ini, kita setting low saja agar tidak terlalu lama rendernya. Kita edit sedikit untuk di material, kita onin semua. Kemudian di sampling kita buat 4, maksimal samplingnya kita buat 16, filter type nya kita pilih Micelle. Kemudian untuk shadow mapnya kita buat on, sampling multiplier nya kita buat 1/8. Kemudian di global illumination kita pastikan lampunya dalam keadaan nyala. Kemudian final gathernya kita buat on. Kalau spek komputer aja kuat, Anda bisa pakai 100 atau 200. Kalau terlalu kecil kita pakai 50 ya, tidak terlalu berat. Sudah selesai, kita lakukan render. Kita close, kita pindah ke viewport sebelah kanan, kita ketik RR, kemudian enter, maka akan keluar kotak dialog render seperti ini. Kecepatan render tergantung dari spesifikasi komputer Anda sebetulnya. Saya kira ini cukup untuk pemula belajar bagaimana menggunakan komen 3D atau menggabungkan antara komen 2 dimensi dengan 3 dimensi dalam AutoCAD serta melakukan rendering. Ini final rendering dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Apabila terlalu terang kita bisa ubah. Oh ya, saya lupa tadi untuk setting background. Anda bisa aktifkan viewport di sebelah kanan, Anda ketik background. Anda ada pilihan background di sini, bisa solid. Defaultnya adalah seperti ini, solid. Kemudian saya pilih sun sky seperti ini. Status mataharinya on. Kemudian sky propertiesnya saya rubah dari sky background ke sky background and illumination. Kemudian ini time adalah pukulnya, jam berapa matahari itu, settingan matahari dibuat seperti itu. Kemudian di sini bisa kita edit untuk lokasinya, tapi saya biarkan saja seperti ini dulu sebentar. Apabila terlalu terang kita bisa kurangi jadi 0,5 seperti itu. Kita ketik OK, atau kita rubah kembali render parameternya untuk final gathernya. Kita buat 200 coba. Kita render kembali. Akan sedikit lama dari yang tadi karena bentuk gambarnya tidak terlalu besar, jadi tidak memakan waktu terlalu lama. Tapi Anda bisa lihat dari hasil yang tadi, cahaya mataharinya sudah sedikit berkurang. Ini cara cepat saja saya membuat materialnya, jadi tidak terlalu detail.
Anda bisa lihat nanti di website saya akan buat teks dalam bentuk tutorial untuk material rumah sederhana ini. Kalau udah selesai kita merender, ini ada hasilnya, Anda tinggal save. Bila ingin di save atau ada rubah setting parameter, Anda silahkan ubah lagi. Oh iya, tadi ada sedikit saya rubah, untuk jendelanya saya sedikit buka biar terkesan hidup. Saya kira cukup untuk tutorial membuat rumah sederhana untuk pemula kali ini. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat.